Awal tahun gue dapat pelajaran berharga, dapat motor yang katanya curian. Jadi ceritanya gue beli dari temen gue, maklar yang biasa ngasih ke gue. Terus udah gitu gue beli dengan suratnya komplit, BPKB, SNK, faktur, terus nomor mesin, nomor rangkanya akur semua. Oke, gue beli dengan harga yang wajar dan normal ya. Udah gue beli karena ada perlu rapi-rapihin, langsung lah motornya gue jual begitu aja, begitu adanya, dan dibeli sama pedagang lagi nih. Nah, dibeli sama pedagang lagi, dia rapihin lah motornya, dia poles segala macam, dia servis. Pas gitu dia posting nih di Facebook ya kan. Postingnya sore, paginya itu ada yang datang ya. Dia posting sore atau malam, paginya tuh ada yang datang ngaku dia adalah pemilik motornya dengan membawa kunci serep dan fotokopi KTP atas nama yang di STNK BPKB. Panik dong ya yang beli dari gue ini. Terus nelpon gue segala macam, gue bilang, lu tenang aja, kalau ada apa-apa gue balikin duit lu full, gue bilang gitu. Ya udah, gue samperin, lu di mana? Gue di rumah. Ya udah, gue langsung datang ke situ, gue cek, ternyata dia adalah suami yang punya motor ini. Oke, habis itu gue usut, gue langsung ke rumah yang gue beli gitu dari temen gue itu, gue samperin lah ke dia, dan ternyata yang jual pun temennya dia juga. Usut punya usut, ternyata yang jual itu adalah adik iparnya dari si suami ini. Jadi ceritanya motor dipinjem dan BPKB-nya diambil dari lemari rumahnya. Kayak gitu cerita aslinya. Tapi gue bilang ke yang beli motor dari gue bilang lu jangan takut, duit lu bakal gue balikin semuanya full, nggak pakai dipotong-potong. Terus gue bilang sama yang punya motor ini, gue bilang gue beli udah dengan secara sah ya, dengan secara prosedur yang benar, karena ada BPKB, ada STNK-nya. Terserah bapak mau kayak gimana. Kalau mau dilaporin polisi, monggo silahkan. Kalau mau dibalikin motornya nggak apa-apa, balikin modalnya aja. Ibaratnya modal waktu gue beli ke orang itu gitu loh. Ibaratnya secara kekeluargaan lah, nggak perlu pakai kepolisian. Gue bilang terserah bapak gitu kan. Tapi istrinya ngotot, dia bilang dia nggak mau ngeluarin motornya, nggak mau nebus motornya lagi tuh dengan uang sepeser pun gitu kan. Awalnya bahasanya ke gue kayak gitu. Ya gue bilang monggo silahkan, motor bakalan ada di tangan gue, laporin aja. Kalau emang itu nanti bakal jadi barang bukti tuh motornya. Gue tantang balik ya, karena merasa gue juga bener gitu loh. Gue beli dengan surat-suratnya komplit dan segala macamnya ya kan. Oke, akhirnya dirembukan sama istrinya, dia mutusin buat dilanjut ke kantor polisi. Ya kalau gue sih oke-oke aja, ayo aja. Silahkan laporin ke polisi gitu kan. Ya nggak cukup lagi. Part 2. Lanjut part 2. Jadi pada hari itu istrinya nggak mau nebus motornya sepeser pun, karena dia juga katanya punya orang anggota juga katanya gitu. Anggota kepolisian juga. Jadi dia maunya lewat jalur hukum aja. Ya wis, gue tungguin, gue tantang, gue maksudnya bukan nantang sih, tapi ya udah silakan aja kalau mau dilaporin, cuma motornya tetap kok aman gitu loh, nggak bakal kemana-mana gitu, nggak bakal dijual lagi. Karena dia bersikukuh, ya udah dia bikin laporan segala macam, nggak tahu hasilnya kayak gimana. Gue tungguin tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan, nggak ada kabar. Awalnya sih gue kontekan sama suaminya doang nih, ya tiba-tiba istrinya ngechat gue juga gitu kan, ya segala macam lah, curhat lah segala macam. Nah udah gitu, udah dapet 3 harian, itu orangnya pulang, tuh yang jual motor tuh ya, pulang ke rumah istrinya. Akhirnya ketahuan lah ya kan, dijemput lah nih yang nyuri motor ini. Sebenarnya nggak nyuri motor, motornya minjam, BPKB-nya yang dicuri gitu loh. Nah udah ketangkep gitu ya, orangnya dibawa nih ke polsek gitu kan. Pas nyampe di polsek, kata orang polseknya ya lebih baik rundingin dulu karena masih keluarga gitu kan. Akhirnya dari polsek dibawa pulang dulu, rundingan keluarga, nggak tahu kayak gimana tuh. Katanya sih yang nyuri ini dimaki-maki lah segala macem lah, apalah gitulah. Terus ditanya nih, emang tuh duit jual motor orang dipakai buat apa? Tahu jawabannya apa? Buat main judi slot. Bener-bener abis duitnya, ludes. Padahal cuma 3 hari ludes abis semuanya. Nah akhirnya gimana tuh buat nembus lagi motornya ke gua ya kan? Ya udah akhirnya tuh orang dibawa lah nih ke rumah gua gitu kan, buat dirembukin bareng-bareng. Pas nyampe di rumah gua bener-bener kaget karena tuh orang pernah berurusan sama gua.
berurusannya juga sama-sama motor. Jadi itu orang pernah jual motor ke gua ya. Itu motor beli cash, baru dipakai 2 minggu, kilometernya baru 800 perak, terus dijual lagi. Nah, waktu itu tuh gue tanya, kenapa bang dijual lagi? Gue butuh duit bang, kata dia gitu. Lah, kan ini baru beli motor, kok udah dijual lagi? Iya bang, ini motor gue baru menang hasil slot. Dia menang slot 170 juta. Terus 100 jutanya dipakai, main lagi kalah, 70 jutanya ditarik, dijadiin motor inilah. Terus dibeliin TV, mesin cuci dan lain-lain dah tuh. 2 minggu duitnya ludes, motornya dijual lagi ke gua. Gue inget banget tuh. Gua kaget kan, gua shock lah. Lu yang kemarin menang judi slot, sekarang lu malah jadi kasus gara-gara kayak begini, gitu kan? Aduh, gak muat lagi. Padahal udah gue ringkas-ringkas nih ceritanya. Lanjut part 3, langsung. Oke, lanjut part 3 ya. Jadi ya memang bener. Itu orang pernah menang slot 170 juta. Gua nanya, langsung ada saksinya, temennya sendiri. Bener bang, dia menang 170 juta. 70 jutanya tarik, 100-nya dimainin lagi. 100-nya habis, 70 jutanya dibeliin bandanya juga habis. Nah, pelajaran buat kita nih. Udah 70 jutanya dipakai, habis juga. Udah habis dari kasus kayak begini kan. Ya udahlah, akhirnya kita rembukin lah. Ujung-ujungnya yang punya motor juga yang nebus motor yang menebus motornya ke gua gitu. Ya karena gua belinya bener gitu loh. Karena gua dengan sesuai prosedur yang berlaku gitu ya. Dan gue juga udah koordinasi sama teman-teman gua ya, pengacara lah, terus dari kepolisian lah. Ya memang ya gua udah dengan posisi yang bener gitu loh. Gue beli surat-suratnya komplit semua. Dan orang yang beli motor dari gue balikin duitnya full, speser pun gak gue potong-potong. Jadiin pelajaran aja buat kita, kalau judi slot memang duitnya ya, sekalipun menang duitnya gak berkah, sekalipun menang ketagihan, akhirnya jadi kusut nih kayak begini nih. Mungkin udah kecanduan banget kali ya, jadi apapun bagaimanapun caranya supaya bisa depo gitu ya. Gue juga sebenarnya nggak percaya juga sih waktu dia menang 170 juta. Tapi karena ada saksi-saksi temen-temennya ya gue jadinya akhirnya percaya juga. Oke, masalahnya akhirnya selesai dengan motornya ditebus dengan harga yang gue beli dari dia itu, dari perantaranya dia itu. Ya alhamdulillah, jadi pelajaran juga nih, pengalaman buat kita juga bang kalau nemu permasalahan yang sama. Yang penting kita beli motornya komplit, insya Allah bakal aman sentosa bang-bangku. Oke dah, ini gue juga lagi pada kumpul ya. Ini ada motor-motor baru nih, Insya Allah besok ya. Besok gue posting di Instagram. Besok pagi. Tunggu ya, pagi insya Allah ya. Jadi postingnya kira-kira zuhur udah ada postingannya nih di Instagram. Atau yang mau datang langsung boleh. Harga dari 5 juta ke atas, dari 4 juta 7 juta, terus yang 10 juta ada. Pokoknya ada dah, duit berapa juga ada. Oke, begitu aja ceritanya buat cerita pencurian motor kali ini. Terima kasih. Lagi-lagi kasus penipuan motor ini sering banget nih terjadi nih yang kayak begini nih. Jadi ini gue baru banget pulang ya, tuh lihat tuh jam berapa, jam 2 pagi ya. Ini ngurusin temen gua kasus penipuan motor. Ya sebut aja namanya si A ya. Si A ini beli motor dari perantara nih. Perantara yang orang sini juga, dekat-dekat sini. Nah dia itu beli motor dari iklan ya. Sebut aja si G lah nih ya, si perantara ini. Dia beli motor dari iklan. Iklannya itu harganya 27 juta. Terus ditawar lah nih sampai 20 juta. Itu dikasih sama yang ngiklanin ini. Nah terus yang ngiklanin ini bilang nih, pokoknya urusannya sama saya. Itu saudara saya jangan sampai tahu saya jual motornya segini gitu. Jadi yang punya barangnya ini, punya motornya ini, dia ngakunya itu saudaranya. Nah udah sampai di lokasi, dicek nomor rangka, nomor mesinnya, akur semua. Ya udah akhirnya terjadilah transaksi. Si G ini transfer sama orang itu. Dan orang itu menghilang habis ditransfer. Nah, yang punya barang juga ya udah, gua kan belum terima duit. Kalau lu udah ngasih duit ke gua baru gua kasih motornya. Dan ternyata tuh motor harganya bukan 30, baru kurang-kurang dikit paling.
Alhasil si G ini ditipulah tuh sama yang buat iklan itu tuh. Dan yang punya iklan itu, yang iklanin itu udah bilang sama yang punya motor, yang punya motornya bilang, pokoknya urusannya ntar sama gua aja gitu loh. Jadi bilangnya sih kayak dia mau perantarain lah gitu. Ini sering banget terjadi. Sebenarnya si G ini juga maklarnya ya udah cukup lama di maklar motor gitu. Karena tergiur komisi gede ya, motor murah, ya udah akhirnya jadi kejadian begini dah. Tapi kejadian ini nggak cuma di motor, di HP, di mobil juga pernah temen gue ngalamin yang kayak begini. Jadi buat lu yang mau beli motor tetap waspada, hati-hati kalau harganya di luar nalar gitu ya, di luar abnormal lah gue bilang. Ya hati-hati aja lah. Apalagi kasus ini nih emang udah sering banget terjadi. Lu pernah terjadi di lu? Lu coba stitch video gue ya, kita cerita sharing-sharing nih. Ya, semoga kedepannya kasus yang kayak gini nih nggak bakal terjadi lagi ya. Jangan sampai terjadi lagi, apalagi sama kita. Soalnya kita lapor polisi pun di negeri Konoha ini ya rada susah dah buat nangkepnya, apalagi buat ngarep duit kembali.